Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Abdan Story. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mengerikan di perkampungan Aceh dengan kejadian sangat menegarkan. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita mulai. Jangan lupa siapkan handset dan kopi terbaik kamu. Dan selamat menikmati ceritanya. Aceh, tahun 2003. Setelah masa konflik mereda, banyak proyek pembangunan mulai digalakan di daerah-daerah terpencil. Jalan, jembatan, bahkan perumahan baru direncanakan untuk menghubungkan desa-desa yang sebelumnya terisolasi. Tapi, di balik gegap gempita pembangunan itu, ada cerita yang jarang mau diangkat ke permukaan. Cerita tentang kampung misterius di pedalaman yang konon menolak disentuh alat berat dan pekerja proyek. Pak Anton, seorang supir truk material dari Medan, masih ingat betul perjalanannya kala itu. Ia mendapat tugas mengantarkan semen dan besi ke sebuah desa kecil bernama Blang Ujong. Nama desa itu bahkan nyaris tak tercatat di peta resmi pemerintah. Katanya mau dibuat jembatan di sana, ujar mandor proyek saat itu. Anton, yang sudah terbiasa masuk ke pelosok, tak pernah merasa khawatir. Hingga malam pertama ia menginap di desa itu. Blang Ujong terlihat seperti kampung pada umumnya. Rumah-rumah kayu, suara jangkrik, dan penduduk yang sederhana. Tapi Anton merasakan ada sesuatu yang ganjil. Penduduk jarang berbicara langsung kepada orang luar. Tatapan mata mereka kosong, seperti menyimpan sesuatu yang berat. Malam hari, desa terasa sangat sunyi. Bahkan anjing pun jarang menggonggong. Saat ia duduk di warung kopi kecil dekat balai desa, seorang lelaki tua mendekatinya. "Hati-hati kalau malam, nak," bisik orang tua itu. Anton hanya mengangguk, mengira itu sekadar nasihat orang tua. Tapi kata-kata itu baru ia pahami kemudian. Sekitar pukul 11 malam, Anton yang beristirahat di rumah kontrakan pekerja mendengar suara gaduh dari arah hutan. Seperti suara orang berteriak, tapi parau, seolah tercekik. Pekerja lain yang mendengar pura-pura tidur, tidak ada yang berani keluar. Rasa penasaran membuat Anton membuka jendela perlahan. Di bawah sinar bulan yang pucat, ia melihat beberapa orang berjalan membawa obor menuju tengah hutan. Mereka bukan pekerja proyek, melainkan warga desa. Anehnya, di antara mereka ada seorang perempuan muda yang kedua tangannya terikat. Wajahnya pucat pasi, matanya mencarkan ketakutan. Anton jelas mendengar isak tangisnya. Anton tercekat. Ia ingin membangunkan rekan-rekannya, tapi bibirnya terasa terkunci. Keringat dingin bercucuran ketika ia melihat salah satu warga menoleh ke arah jendela tempat ia mengintip. Matanya merah dan mulutnya komat kamit empah melafalkan apa. Keesokan harinya, Anton mencoba menanyakan hal itu kepada seorang pekerja lokal bernama Rahmat. Tapi Rahmat hanya menepuk pundaknya lalu berbisik lirih. "Jangan ikut campur, Bang. Itu bukan urusan kita. Kalau bangsa yang nyawa, anggap saja tidak pernah lihat apa-apa." Anton makin curiga. Ia mulai merasa bahwa pembangunan jalan di desa itu punya harga yang tak masuk akal. Malam berikutnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia kembali mengintip ke arah hutan. Dan kali ini ia melihat lebih jelas. Sebuah lubang besar di tanah dengan sesajen darah ayam dan kepala kambing. Namun, sosok perempuan yang kemarin ia lihat sudah tidak ada. Malam ketiga menjadi puncaknya. Ketika Anton hendak mengambil air di belakang rumah, ia melihat bayangan perempuan berdiri kaku di dekat sumur. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya basah kuyup seperti habis diguyur hujan, padahal langit cerah. Saat ia mendekat dengan langkah gemetar, perempuan itu perlahan mengedah. Wajahnya bukan lagi wajah manusia normal. Kulitnya pucat kehijauan, lehernya penuh bekas sayatan, dan kepalanya hampir tergantung seolah-olah hampir putus. Anton mundur terhuyung, tetapi suara lirih perempuan itu menghantam telinganya. "Cari kepalaku,
Itulah awal mula kisah kampung misterius Aceh yang hingga kini masih jadi bisikan di kalangan pekerja proyek. Dan Pak Anton, saksi yang melihat langsung, tak pernah bisa melupakan malam itu. Sejak malam ia pingsan di belakang rumah, Pak Anton sering dihantui mimpi buruk. Setiap kali terpejam, wajah perempuan berleher hampir putus itu muncul, merintih, meminta kepalanya dikembalikan. "Cari kepalaku, jangan biarkan aku berkeliaran." Suara itu membuat Anton terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Rahmat, si pekerja lokal, menyadari ada yang tidak beres dengan Anton. Suatu siang ia mendekat, mengajak bicara di tepi sawah, jauh dari telinga warga. Dengan suara lirih, Rahmat akhirnya buka mulut. "Bang, desa ini bukan tempat biasa. Warga sini sudah terikat dengan perjanjian lama. Setiap kali ada pembangunan besar, harus ada tumbal manusia. Dan tumbalnya selalu perempuan muda." Anton membelalak. Ia kira Rahmat bercanda, tapi tatapan mata Rahmat penuh rasa takut. Seolah setiap kata yang keluar bisa membuat nyawanya melayang. Menurut cerita Rahmat, proyek jembatan yang hendak dibangun di Blang Ujong sudah beberapa kali tertunda. Setiap kali alat berat datang, selalu saja terjadi kecelakaan aneh. Pekerja tertimpa tiang panjang, mesin meledak, bahkan ada sopir truk yang hilang tanpa jejak. Warga percaya itu ulah penunggu sungai, makhluk gaib yang menolak pembangunan. Untuk menenangkan makhluk itu, kepala desa bekerja sama dengan dukun tua. Mereka mengadakan ritual tumbal. Perempuan muda dipilih. Biasanya pendatang atau orang dari desa tetangga yang dianggap tidak punya keluarga kuat. Tubuhnya dikubur di tepi sungai, sementara kepalanya dipisahkan dan dijadikan persembahan. Kalau Bang lihat perempuan itu, berarti arwahnya belum tenang. Kepalanya tidak pernah ditemukan. Mungkin itu sebabnya ia gentayangan. Anton terdiam. Logikanya menolak, tapi hatinya percaya. Ingatan wajah perempuan dengan leher hampir putus itu terlalu nyata untuk dianggap halusinasi. Beberapa hari kemudian, warga kembali menggelar ritual. Anton yang masih dihantui rasa penasaran, nekat mengikuti dari kejauhan. Dengan langkah hati-hati, ia menyusuri jalur setapak menuju sungai. Dari balik semak, ia melihat obor menyala. Suara gamelan kuno dipukul perlahan dan doa-doa dilantunkan dalam bahasa Aceh yang kaku. Di tengah lingkaran, seorang gadis muda menangis, tubuhnya diikat dengan kain putih. Wajahnya pasrah, seperti sudah tahu ajal menjemput. Anton hampir berteriak, tetapi suara tertahannya membeku ketika seorang lelaki berkerudung hitam menghunus parang besar. Dalam sekejap, teriakan gadis itu lenyap, hanya tersisa bunyi cipratan darah. Anton terhuyung, hampir muntah. Ia menutup mulut agar tidak bersuara. Di balik dedaunan, matanya terpaku pada adegan mengerikan itu. Tubuh gadis dikubur di lubang dangkal, sementara kepalanya di bawah entah kemana oleh kepala desa. Sejak malam itu Anton tak bisa tenang. Dimanapun ia berada, ia merasa diikuti. Bayangan perempuan berambut panjang sering dilihat di sudut matanya. Pernah suatu malam ia terbangun karena mendengar ketukan di pintu. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya tanah basah berceceran seperti bekas kaki yang baru keluar dari kubur. Puncaknya terjadi ketika ia hendak pulang membawa truk kosong. Di tengah jalan, mesin truk tiba-tiba mati. Lampu padam, hanya suara jangkrik yang terdengar. Dari kaca spion, Anton melihat seorang perempuan berdiri di bak belakang truk.
Rambutnya menutupi wajah, tapi darah menetes dari leher yang hampir terputus. Anton panik, berusaha menstarter mesin, tapi mesin hanya meraung. Sosok itu perlahan maju, lalu menempelkan wajahnya di kaca samping. Dengan suara serak, ia berbisik, "Cari kepalaku." Anton berteriak sekencang-kencangnya hingga pingsan di kursi sopir. Ketika ia tersadar, hari sudah siang. Warga menemukan truknya berhenti di tepi jalan, sementara Anton tergolek pucat. Ia langsung dipulangkan dengan alasan sakit. Tapi cerita yang ia sampaikan kepada Mandor dan rekan-rekannya membuat semua orang bungkam. Tidak ada yang berani membicarakan lebih jauh lagi. Namun sejak saat itu, kabar tentang wanita tumbal proyek Blang Ujong mulai beredar di kalangan sopir dan pekerja. Sosok tanpa kepala sering menampakkan diri di jalan proyek Blang Ujong, terutama kepada pendatang. Dan Pak Anton menjadi salah satu saksi paling kuat yang masih hidup untuk menceritakan kejadian itu. Setelah kembali ke Medan, Pak Anton tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia bermimpi hal yang sama. Perempuan berleher hampir putus itu berjalan mendekat sambil menangis meminta kepalanya. "Tolong, aku Raina!" Begitu suara lirih yang terdengar di telinganya. Nama itu, Raina, terus menghantui pikiran Anton. Ia merasa harus mencari tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Dengan keberanian yang bercampur rasa bersalah, ia kembali ke Blang Ujong, pura-pura hendak mengantar material lagi. Sesampainya di desa, Anton menemui Rahmat, satu-satunya orang yang ia percaya. Awalnya Rahmat menolak bicara, takut keselamatannya terancam. Tapi setelah Anton mendesaknya, Rahmat akhirnya membuka rahasia yang lebih gelap. Raina itu orang kampung sebelah Bang. Umurnya baru 20. Dia diculik malam hari waktu lagi menimba air di sumur. Keluarganya sudah cari kemana-mana, tapi kepala desa bilang dia pergi merantau. Padahal dia yang jadi tumbal terakhir. Anton merinding mendengarnya. Jadi benar, nama yang muncul di mimpinya bukan kebetulan. Arwah Raina mencari orang luar untuk membalaskan dendamnya. Karena warga desa sendiri sudah terikat sumpah tidak boleh membocorkan rahasia. Ada satu hal yang membuat Anton makin ketakutan. Kepala Raina tidak pernah ditemukan. Rahmat mengatakan setiap kali ritual tumbal, kepala korban dibuang ke sungai sebagai persembahan. Tapi kali ini berbeda. Kepala Raina entah hilang kemana. Sejak itu, proyek selalu gagal, Bang, bisik Rahmat. Mesin rusak, orang celaka, bahkan ada yang mati mendadak. Warga yakin karena kepala Raina belum diterima oleh penunggu sungai. Arwahnya jadi gentayangan mencari kepalanya. Anton tercekat. Ingatan wajah Raina yang menempel di kaca truk kembali terbayang jelas. "Cari kepalaku!" Kalimat itu kini terasa masuk akal. Ia benar-benar mencari potongan tubuhnya yang hilang. Suatu malam, Anton kembali bermalam di kontrakan pekerja. Sekitar pukul 2 dini hari, suara ketukan terdengar dari pintu. Pelan, teratur, seakan-akan seseorang sedang memanggil. Tok, tok, tok. Anton yang sudah dicekam rasa takut hanya bisa memandangi pintu kayu itu. Pekerja lain sudah terlelap, tidak ada yang bangun. Ketukan semakin keras. Dengan tangan gemetar, Anton membuka pintu. Kosong. Hanya angin malam yang dingin menyapu wajahnya. Tapi ketika ia menunduk, Anton melihat tanah basah berceceran dan jejak kaki kecil penuh lumpur mengarah ke dalam rumah.
Jejak itu berhenti tepat di bawah ranjang tempat Anton tidur. Dengan jantung nyaris meledak, Anton memberanikan diri mengintip ke kolong ranjang. Dan di sanalah sepasang mata pucat menatap dia, disertai suara lirih yang hampir tak terdengar. "Di sungai, cari kepalaku!" Anton terjerembab ke belakang. Tubuhnya gemetar hebat. Tapi ketika ia menoleh lagi, sosok itu sudah lenyap. Hanya jejak lumpur yang masih tersisa. Kecurigaan pada kepala desa. Sejak kejadian itu, Anton yakin kepala Raina tidak dibuang ke sungai, melainkan disembunyikan oleh seseorang, mungkin kepala desa sendiri. Rahmat pun mengaku ada desas-desus bahwa kepala Raina dipakai untuk ilmu hitam, semacam jimat agar proyek bisa berjalan tanpa hambatan. "Kalau benar begitu, Bang, arwahnya tidak akan pernah tenang," ucap Rahmat. "Dia akan terus muncul sampai kepalanya ditemukan." Anton tercekat. Ingatan wajah Raina yang menempel di kaca truk kembali terbayang jelas. "Cari kepalaku!" Kalimat itu kini terasa masuk akal. Ia benar-benar mencari potongan tubuhnya yang hilang. Malam itu, Pak Anton tidak bisa tidur. Kata-kata arwah Raina terus terngiang di telinganya. "Besok malam, ikut aku ke sungai." Seakan ada kekuatan yang memaksa, ia pun bersiap. Dengan senter kecil dan keberanian yang setengah mati, Anton berjalan sendirian menyusuri jalan setapak menuju sungai yang dipercaya sebagai tempat ritual. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Suara jangkrik seakan lenyap, digantikan oleh bisikan angin yang berat. Di kejauhan, Anton melihat cahaya obor. Sekelompok orang berkumpul di tepi sungai. Warga desa, dipimpin kepala desa sendiri. Mereka mengelilingi sesuatu yang ditutupi kain putih. Anton berjongkok di balik semak, menahan napas. Ia mendengar doa-doa aneh dalam bahasa Aceh kuno. Keringat dingin membasahi tubuhnya ketika kain putih itu dibuka. Di bawahnya ada sebuah kotak kayu berlumuran darah. Dan di dalam kotak itu, sesuatu yang membuat Anton hampir menjerit. Sebuah kepala manusia, wajahnya hancur tapi jelas-jelas milik Raina. Kepala desa mengangkat kepala itu tinggi-tinggi, lalu mencelupkannya ke air sungai. Suara gemuruh seperti badai kecil muncul meski permukaan sungai sebelumnya tenang. Warga bersorak, seolah lega karena persembahan diterima. Tapi di saat yang sama, Anton merasakan hawa dingin menusuk tulang. Mendadak angin bertiup kencang. Api obor padam satu persatu. Dari arah sungai terdengar tangisan perempuan. Suara itu semakin keras, membuat semua warga pucat ketakutan. Kepala desa berusaha melanjutkan mantranya, tapi tiba-tiba air sungai memercik hebat. Dari dalamnya muncul sosok Raina, tubuh tanpa kepala dengan darah menetes deras dari leher. Warga panik berlari tunggang langgang. Kepala desa yang masih menggenggam kepala Raina menjerit. Tubuhnya seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Anton hanya bisa membeku menyaksikan kepala itu perlahan-lahan terbang dari tangan kepala desa, lalu menyatu kembali dengan tubuh Raina. Ketika kepala dan tubuh menyatu, sosok Raina menatap lurus ke arah Anton. Matanya berkaca-kaca, wajahnya kini utuh meski masih pucat. Ia mendekat dan dengan suara lembut berbisik, "Terima kasih, kau saksi yang berani." Seketika tubuh Raina lenyap menjadi kabut tipis, meninggalkan aroma tanah basah. Suasana kembali sunyi, hanya suara air sungai yang mengalir seperti biasa. Kepala desa ditemukan keesokan harinya di tepi sungai, tewas dengan wajah penuh ketakutan. Tak ada seorang pun warga berani menjelaskan apa yang terjadi. Sejak malam itu, proyek pembangunan di Blang Ujung
benar-benar dihentikan. Alat berat ditarik keluar dan desa itu kembali terisolasi seolah tak pernah ada rencana pembangunan di sana. Pak Anton akhirnya pulang ke Medan, tapi pengalaman itu membekas selamanya. Ia sering bercerita kepada rekan supir dan keluarga bahwa ada kampung misterius di Aceh yang menolak pembangunan dengan cara mengerikan. Kalau lewat Blang Ujung, jangan berhenti sembarangan, karena di sana ada arwah perempuan yang dulu dijadikan tumbal proyek. Namanya Raina. Dia masih menunggu orang-orang berani untuk menyebarkan kebenaran. Hingga kini, kampung Blang Ujung nyaris tidak pernah disebut di peta resmi. Seperti dihapus dari catatan, tapi kisahnya tetap hidup dari mulut ke mulut. Dan Pak Anton menjadi saksi nyata, orang yang melihat langsung bagaimana tumbal manusia benar-benar terjadi demi proyek pembangunan. Cerita tentang wanita tumbal proyek di kampung misterius Aceh ini adalah pengingat bahwa tidak semua pembangunan bisa dilakukan dengan memaksa. Ada tempat yang sudah memiliki penjaganya sendiri, dan ada rahasia yang lebih baik tidak diusik. Bagi Pak Anton, setiap suara ketukan di malam hari selalu membuat bulu kuduknya berdiri, karena dia tahu mungkin itu Raina yang kembali mencari kepalanya. Begitulah akhir dari kisah Kampung Misterius Aceh, sebuah cerita tentang pembangunan yang menuntut tumbal, tentang arwah seorang perempuan bernama Raina yang kepalanya hilang, dan tentang kesaksian nyata dari Pak Anton, saksi hidup yang tak akan pernah melupakan teror itu. Sampai hari ini, Kampung Blang Ujung tetap diselimuti misteri, dan kisahnya hanya berani dibicarakan dari mulut ke mulut. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai habis. Kalau kalian merasa merinding, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah horor nyata berikutnya. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya, tentunya hanya di Updance Story. Sampai jumpa, dan hati-hati, siapa tahu ada yang mengetuk pintu kalian malam ini.